everyone, welcome back to my channel. Selamat datang di channel ini. Yang baru di channel ini, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Noi Amelia. Saya tinggal di Birmingham. Saya menikah dengan bule Inggris dan mempunyai 2 orang anak. Vlog kali ini akan bercerita-cerita lagi mengenai seputaran menikah dengan bule. Yang episode kali ini adalah segmen Masih Kisahku. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kali ini akan bercerita mengenai salah satu kisah pengalaman yang dialami oleh salah satu subscribers di channel ini yang mengirimkan melalui email. Namanya seperti biasa akan saya samarkan. So, ceritanya seperti apa? Sebelum saya ceritakan kisahnya seperti apa, jangan lupa like dan subscribe-nya dan pastinya tombol loncengnya agar tidak ketinggalan ke cerita-cerita selanjutnya di channel ini. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita yang inspiratif dan kalian suka dengan belajar dari pengalaman-pengalaman cerita orang lain, kalian tepat ada di channel ini. Tanpa basa-basi lagi, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ceritakan seperti apa. Untuk kali ini, namanya saya kasih delima biar cantik, manis, seperti buah delima. Oke, begini ceritanya teman-teman. Delima ini mengirimkan email beberapa hari yang lalu. Ceritanya seperti ini. Mbak Delima ini menikah dengan bule Itali tahun 2018 lalu. Mereka itu awal kenalannya dari Facebook pada tahun 2016. Perkenalan dari Facebook itu sangat baik, semua berjalan mulus, tidak ada rintangan apapun sampai hari pernikahan. Pria ini sangat baiknya luar biasa. Ke keluarga, ke dia, semua kebutuhan apapun yang Mbak Delima ini inginkan dikabulkan. Sampai hari pernikahan, setelah mereka menikah, Mbak Delima tetap masih di Indonesia selama kurang lebih 5 bulan karena mengurus semua dokumen-dokumen karena Mbak Delima ini akan mengikuti suaminya yang tinggal di Milan, Italia. Setelah itu proses berjalan dengan lancar. Alhamdulillah si Mbak Delima ini sudah sampailah ke Milan, Italia. Setelah beberapa hari sampai di sana, semua seperti biasa, tidak ada keganjalan apapun. Kemudian baru saja 3 hari tinggal di Milan, Italia, Mbak Delima ini mendapatkan surat dari suaminya. Saat itu suratnya seperti apa? Tapi tidak boleh dibuka. Mbak Delima ini sedikit bingung. Aduh, surat ini surat apa? Karena tidak diperbolehkan dibuka saat itu juga, karena harus dibukanya besok katanya. Mbak Delima ya nurut aja. Oke, dia skip. Sampai ke esok harinya baru Mbak Delima membuka surat itu. Dan ketika dia membuka surat itu, dia merasa terkejut. Sangat mengejutkan. Ketika Mbak Delima membaca surat itu, Mbak Delima tidak hanya terkejut, dia juga merasa bingung. Ini surat apa maksudnya? Kemudian dijelaskanlah oleh suaminya bahwa surat itu merupakan surat perjanjian. Jadi surat perjanjian mengenai Mbak Delima ini boleh mendapatkan apapun yang dia minta, apapun itu, asalkan dia mau memenuhi semua kebutuhan suaminya. Kebutuhan apa? Ternyata kebutuhan nafsu seksual suaminya. Kok ada perjanjian seperti ini? Kita kan suami istri. Mbak Delima itu berpikir, udah wajar dong suami istri itu melakukan hubungan suami istri, kan sudah halal. Tapi di isi perjanjian itu adalah kalau Mbak Delima ini bisa memiliki apapun yang dia mau asal menjadi budak seksnya suaminya. Budak seks. Jadi isi suratnya adalah setiap hari mereka harus melakukan atau apapun, kapanpun yang suaminya mau harus dipenuhi oleh si Mbak Delima. Tapi di situ adalah hubungan itu tidak dilakukan di kamar pribadi. Jadi hubungan suami istri itu tidak dilakukan di kamar pribadi yang seperti biasanya suami istri, tidak, tapi disediakan di ruangan khusus yang dimana di situ sudah disediakan perlengkapan untuk kebutuhan fantasi seksual seperti itu ya. Setiap hari Mbak Delima harus melakukan itu, dan Mbak Delima di sini merasa bodohnya katanya bahwa dia menyanggupi itu semua. Tidak dijelaskan seperti apa, dasarnya apa menyanggupi perjanjian itu. Mungkin saat itu tidak mengetahui kalau kan sesadis gimana gitu untuk menjadi budak seks itu seperti apa. Setiap malam Mbak Dahlia melakukan seksual dengan suaminya dengan di ruangan khusus itu. Dengan tangannya diikat, kakinya diikat, dengan perlengkapan lainnya. Mbak Delima merasa lama-lama, semakin lama dia semakin tidak tahan seperti ini karena dia tidak merasakan lagi sesuatu yang kasih sayang, perlindungan dari suaminya selain hanya mendapatkan apa yang dia mau. Dalam artian dia mendapatkan mobil, fasilitas-fasilitas lainnya. Tapi sebagai perempuan, sebagai istri, bukan hanya itu yang dia harapkan, tapi dia mengharapkan kasih sayang. Lama ditahan-tahan, lama dipendam-pendam, akhirnya tidak tahan. Bilanglah kepada keluarganya, dan keluarga pun di Indonesia menyajeskan, silahkan bercerai saja daripada seperti ini. Saat itu karena
itu perjanjian, jadi untuk meminta perceraian itu Mbak Delima sangat kesulitan. Tapi setelah berjuang akhirnya si suaminya itu boleh, silahkan kita bisa bercerai asal perjanjian jadi budak seksnya itu selesai. Setelah selesai perjanjian sebagai budak itu, mereka bercerai. Mantan suaminya mengambil semua fasilitas yang sudah diberikan kepada Mbak Delima. Jadi Mbak Delima tidak memegang apa-apa, dia tidak keberatan bercerai, tidak punya apa-apa di situ, tidak keberatan sama sekali. Yang dia inginkan adalah terbebas dari segala belenggu dan terbebas dari perlakuan yang dilakukan suaminya dan yang menjadikannya dia budak seksnya dia, bukan istrinya dia. Sekarang dia sudah terbebas, dia sudah bercerai dengan suaminya, dia sekarang sudah menjalani hidup baru, masih tinggal di Italia, dan sekarang dia sudah mempunyai pekerjaan jadi seorang waitress di salah satu restoran. Terus tapi dia merasa senang karena sudah terbebas dari belenggu pernikahan seperti itu yang sama sekali dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Begitu teman-teman kisah pengalaman yang dialami oleh Mbak Delima yang menikah dengan bule Itali seperti itu. Tuh pertama kali saya mendapatkan emailnya, saya merasa sedikit emosional. Saya baca sedikit-sedikit, tidak dibayangkan gitu ya bagaimana rasa saat itu sendiri ke negeri orang gitu ya. Yang membawa kita ke negara itu kan suaminya. Dan kita itu sebagai perempuan istilahnya mempercayakan kasih sayang, keselamatan itu ya suaminya. Tapi bagaimana ketika orang yang kita anggap salah satu orang yang kita percaya bisa menyelamatkan kita, bisa melindungi kita, tapi malah dia yang menyakiti kita secara fisik, menyakiti kita secara batin. Aduh, saya di sini agak sedikit emosional teman-teman. Saya nggak tahu dari cerita-cerita sebelumnya tidak se-emosional ini. Nah itu dia teman-teman, saya di sini tidak bisa berkomentar banyak, tapi di sini saya hanya sebagai kaum perempuan hanya bisa memberikan semangat kepada Mbak Delima agar bangkit kembali dan pengalaman yang sudah tidak bisa dirubah, tapi harus diperbaiki ke depannya. Semoga Mbak Delima menemukan seseorang yang lebih baik, yang akan memberikan lebih kasih sayang, perlindungan, dan selalu diberikan kesehatan. Pengalaman adalah guru yang paling berharga dalam hidup. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Teman-teman, mari kita dukung Mbak Delima agar Mbak Delima semakin semangat menjalani hidup dan menemukan teman hidup yang lebih baik lagi. Kejadian yang dialami oleh Mbak Delima semoga tidak sampai kejadian lagi sama perempuan-perempuan lainnya. Terima kasih banyak Mbak Delima mau berbagi kisah di sini di channel ini. Semoga kebaikan Mbak Delima balas oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang mau berbagi juga, yang mau kisahnya, pengalaman hidupnya mau di-sharekan di channel ini, silakan kalian bisa kirim di bawah ini ke media sosial yang saya punya, baik email juga silakan. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menonton, sudah menyimak. Kita ketemu lagi di kisah pengalaman hidup berikutnya.